Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-16 mulai 16, 17, 18. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, ini tutupan toh, terakhir toh. Nah, setelah terakhir, apa yang saudara sudah dapatkan? Saudara ikut seminar ini setahun toh? Setahun. Seminar ini seminar apa? Karakter. Pembentukan karakter atau karakter? Beda toh ya. Pembentukan sama karakter. Lah kalau karakter ya cuma bahas karakter itu apa, begini. Kalau pembentukan karakter itu kan tujuannya itu kamu berubah. Ya toh? Berubah dari Nah, ini bilang berubah dari yang jelek jadi, nah, ya toh? Yang kamu bilang jelek itu yang mana? Ya? Halo? Yang kamu bilang jelek itu yang mana? Yang tidak berkenan pada Tuhan, itu jelek. Kamu tahu? Yang berkenan yang apa? Loh, betul enggak? Makanya itu saudara, masuk surga itu enggak gandeng-gandengan. Kenapa kalau selalu saya katakan masuk surga enggak gandeng-gandengan? Sebab masuk surga itu pribadi demi pribadi. Nah, kita hidup di dalam dunia, ini yang menjadi masalah. Itu adalah apa? Kita hidup di dalam dunia, 3 dunia ini. Ini yang menjadi masalah. Kalau kamu hidup di surga contohnya, itu kamu hidup di dalam dunia apa? 1, dunia roh. Nah, kita di dalam dunia itu sebetulnya, kenapa saya katakan kita hidup di dalam dunia ini sekarang, kita hidup di dalam 3 dunia. Kalau saudara menjadi orang Kristen, itu saudara hidup dalam 3 dunia. Kenapa? Yaitu dunia roh, dunia pikiran, jiwa, dan dunia daging. Lah ini yang repot. Nah, padahal karaktermu itu dunia apa? Ayo. Yang kamu namakan karakter itu dunia apa? Dunia apa? Jiwa. Siapa lagi? Dunia apa? Dunia roh ada enggak karakternya? Beda.
Eh? Eh? Bingung no kamu jadi itu? Ini namanya seminar bingung. Karena apa? Karena bingungnya kenapa? Karena kita tidak mengerti. Selama ini kalau kita hidup di dalam dunia itu ya, kenapa saya bacakan firman ini? Saya sendiri itu terus terang diminta Denny, nanti tutupannya mesti papa. Hah? Aku mau suruh apa? Ya tidak tahu. Suruh apa tidak tahu lagi. Lah aku lebih-lebih yang disuruh tidak tahu lebih tahu. Lah aku bilang aku ini sudah tidak khotbah. Tidak khotbah itu sudah 5 tahun loh. Jangan mau kira-kira itu memang di mana-mana masih dengar khotbah. Itu kaset. Bukan saya, kalau saya bilang bukan saya langsung ya salah ya. Wong memang ya dari mulut saya, dari saya, jadi langsung. Cuma waktunya sudah lalu. Nah, tetapi yang orang terima sedang dengar khotbah, orang terima itu dia tahu enggak kalau itu masa yang lalu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Yang enggak dianggapnya masa sekarang toh. Jadi saya itu tiap hari masih diteleponin kanan kiri. Nah gitu loh. Saya itu ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku bilang, aku ini kan sudah tidak khotbah 5 tahun yang lalu sih Tuhan. Lah kok masih dicariin orang gini. Lalu Tuhan bilang, kan firmanku tidak pernah berubah. Iya, firmanmu tidak berubah. Saya yang berubah. Loh, betul toh? Habis 5 tahun yang lalu saya khotbah begitu, sedang di dalam suasana saat itu, urapan itu. Sama sekarang beda enggak? Beda. Tapi orang itu anggapnya saya masih ada di dalam suasana itu. Nah, sehingga orang itu menuntut situasi yang seperti itu. Nah, itu tidak salah, saudara. Tidak salah. Tetapi itu yang menyebabkan kita tidak sampai kepada apa? Kepada yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak sampai? Karena apa? Karena kalau saudara dengar saya khotbah, saya dipakai Tuhan pada waktu itu dengan urapan, dengan kuasa seperti itu, orang itu cari saya, minta. Seperti saya jahat itu enggak. Ya toh? Nah, lalu dia mintanya itu terhadap Tuhan atau terhadap saya? Manusianya. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan, biasa hidup yang lebih dominan adalah dunia daging. Nah, padahal kita kalau sudah jadi orang Kristen, Tuhan maunya kita hidup di dalam dunia roh. Nah itu, untuk pindah dari dunia daging ke dunia roh, itu melalui dunia daging, dunia jiwa, baru sampai ke dunia roh. Nah, ini yang saudara yang susah sekali. Makanya banyak orang Kristen ya toh punya watak, karakter yang dia tahu itu jelek. Tidak bisa diubah. Nah, sekarang saya tanya, bisa enggak karakter itu diubah? Bisa enggak? Bisa. Lah, tapi saya tanya, bisa hilang enggak? Nah ini, bisa diubah, bisa. Bisa hilang enggak? Ayo bingung dah gue. Bisa enggak hilang?
Bisa enggak? Kalau orang bilang enggak bisa, betul. Kalau orang bilang bisa, betul. Nah, sekarang yang bisa hilang di mana? Di dunia apa? Nah, itu masalahnya. Dua-dua betul. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dunia roh, jiwa, dan daging. Loh. Padahal Yesus sudah berkata, loh, kalau engkau percaya kepadaku, kamu adalah ciptaan yang baru. Loh. Lalu ciptaan yang baru dalam dunia apa? Hah? Roh tok. Adik roh tok, jiwamu kemana? Dagingmu kemana? Nah ini yang saudara itu harus tahu. Taunya apa? Tahu akan maunya Tuhan itu bagaimana? Terus caranya Tuhan itu untuk mengubah dari jelek kepada baik karakter ini bagaimana? Nah, kalau saudara tidak tahu, pasti saudara kecewa. Karena apa? Karena kamu berjuang dengan usaha kekuatan sendiri. Dan tidak pernah berhasil. Yang dapat mengubah, yang dapat menghilangkan, itu cuma firman. Tidak ada yang lain. Hanya melalui firman. Karena Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 15. Jikalau kamu di dalam aku, dalam Tuhan Yesus, dan firmanku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta diberi. Tapi kalau engkau dengar suara firman Tuhan begitu, pikiranmu itu apa? Sing mbok minta itu apa? Lu kok ketawa dhewe. Karena sing diminta itu perkara daging. Tapi bukan perkara jiwa dan roh. Padahal daging kita ini semuanya harus dimusnahkan, dimatikan, harus mati. Maka Paulus berkata, jikalau engkau tidak mati, tak bisa diubah, tak bisa. Maka Paulus sendiri juga berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Loh, kalau dia bilang, hidupku aku sudah mati, tapi Kristus yang hidup. Nah, hidupku adalah milik Kristus. Apakah secara daging dia mati? Enggak. Enggak. Tapi yang mati apa Ayo. Yang mati itu bukan daging, tapi kehendak daging. Jadi dalam dunia jiwa dan roh. Sehingga saudara kalau tahu perkara ini, saudara tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa, contohnya ya toh. Kamu lihat hamba Tuhan atau orang yang kerja sama Tuhan ya. Giat, setia. Nyatanya tahu-tahu kamu dikasih tahu tidak masuk surga. Iya, coba. Itu hamba Tuhan besar, dipakai Tuhan luar biasa, menobatkan banyak orang. Tahu-tahu tidak masuk surga, adane di neraka. Bingung nggak kowe? Bingung. Kenapa kok bingung? Karena tidak ngerti. Betul tak? Nek kowe ngerti bingung enggak? Enggak lah, kok bingungnya apa kowe ngerti? Ini masalahnya. Makanya saudara,
Sekarang gunanya seminar ini perlu enggak? Nah, kamu dapat apa? Nah, lah seminar ini penting karena apa? Perlunya apa? Kamu jadi tahu. Kalau sudah mulai tahu, jadi mulai ndak bingung. Tapi meskipun tahu, belum tentu ngalami. Benar? Ngerti sih ngerti. Tapi ndak ngalami. Bisa toh? Kenapa kok ndak ngalami? Kenapa kok kamu ndak ngalami kenapa? Karena satu, ndak mau. Nah, ya kan? Contohnya segini saja. Kamu tahu Tuhan itu selalu luar biasa. Mujizat tetap terjadi. Ya toh? Kamu tahu toh? Kamu kepengen toh? Ngalami mujizat toh? Tapi tidak mau ngalami toh? Lah, kok bisa kepengen tapi tidak bisa ngalami kenapa? Lah contohnya apa? Mujizat apa yang kamu kepengen? Sembuh dari penyakit kanker. Loh, sembuh dari penyakit flu itu mujizat. Nah, kamu anggap tidak mujizat toh? Tidak, ya toh? Nah, karena apa? Karena itu sudah biasa. Padahal kamu tahu, sekarang ada flu burung. Banyak yang mati tidak? Tapi tidak sebanyak flu yang kamu alami. Pada waktu flu yang kamu alami biasa itu, yang flu kamu alami biasa ini loh, yang biasa ini, itu namanya flu Spanyol. Karena apa? Ditemukannya di sana. Pada waktu flu itu belum ditemui obat yang sekarang sederhana murah, yang mati itu jutaan seluruh dunia. Karena flu yang kamu alami sekarang. Sekarang kalau kamu flu bilang, biasa. Lah padahal flu ini burung, sekarang buat kamu luar biasa. Iya kan? Dan flu burung sekarang yang mati belum ada jutaan. Pada waktu flu yang kamu alami, seperti yang kamu bilang biasa itu jutaan yang mati. Sebelum ditemukan obatnya. Di situ menjelaskan bahwa manusia itu sebetulnya tidak ngerti apa-apa. Semuanya itu hanya karena anugerah. Maka dari itu firman Tuhan tadi berkata apa? Tuhan mengutus aku dengan roh. Ini Yesaya yang berkata. Tapi ini berkata perkara siapa? Perkara Tuhan Yesus. Dia mengutus aku. Karena Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, roh Tuhan yang ada padaku dan dia yang mengutus aku. Lalu dia berkata di sini gini. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar kamu tentang apa yang memberi faedah. Nah, jadi yang ngajar kamu itu siapa? Tuhan. Sedang Tuhan Yesus sendiri juga berkata, Roh Al-Kudus yang aku beri kepadamu, yang turun kepadamu nanti setelah aku pergi ke surga, dia akan mengajar kamu dalam segala perkara. Dia akan menuntun kamu. Itu kegenapan firman yang dikatakan oleh Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Sekarang sudah ada padamu. Sudah diterima toh? Meskipun kamu sudah terima, tetapi kenyataannya kamu tidak pernah bisa memanfaatkan. Nah, ini kerugian kita. Karena apa?
Karena kebiasaan kita sudah dari kecil dididik hidup dengan pikiran dan perkara daging yang penting. Nah, padahal di dalam kekristenan itu dibutuhkan iman. Iman itu percaya akan sesuatunya belum kelihatan. Percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Nah itu yang susah. Sedang kita sudah kebiasaan hidup dengan kenyataan, penglihatan. Nah, makanya itu, saudara, jangan lihat orang lain. Jangan berharap kepada manusia. Loh, ngomong gampang. Dengar firman tahu. Jangan berharap pada manusia. Terkutuk orang yang berharap pada manusia. Tapi kenyataan kamu hidup sampai sekarang tetap berharap pada manusia pada. Itu. Termasuk kamu dirimu sendiri. Kamu berharap pada dirimu sendiri. Merasa mampu, merasa bisa. Itu pun berharap pada manusia. Maka dari itu saudara, saya sekarang ini, belakangan ini saya selalu kalau ngomong sama Tuhan, sama hamba-hamba Tuhan juga bilang gini. Banyak hal ku tak mengerti. Tambah saya kenal Tuhan, tambah dekat. Itu tambah bodoh. Karena apa? Ternyata itu tidak ngerti. Tidak ngerti apa-apa. Karena lebih disingkapkan, tambah tidak ngerti. Loh, kok bisa gitu tuh piye? Bagaimana? Ini salah satu contohnya aja. Daud itu adalah orang yang dicinta Tuhan. Ya toh? Dan Tuhan tuh senang Daud begitu rupa sampai dipakai sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disebut anak siapa? Daud loh. Padahal bukan anak di Daud. Anaknya siapa? Tuhan Yesus anaknya siapa? Yusuf. Loh. Betul toh? Secara manusia. Tapi sebetulnya dia anak Allah. Tapi secara manusianya dia disebut anak Yusuf harusnya toh. Tapi Yusuf tidak pernah disebut-sebut. Anak Daud. Loh, padahal dari Daud sampai Tuhan Yesus berapa ratus tahun? Ayo, berapa ratus tahun kira-kira? 700 tahun yang lalu. Itu disebut anak Daud. Nah, Daud orang yang dicinta Tuhan kayak begitu. Nah, lalu dia punya anak Salomo. Anak Daud banyak. Nah, ternyata sama Tuhan. Salomo itu ditulis di Alkitab loh. Kalau kamu baca. Salomo dipilih Tuhan jadi raja. Padahal di situ kalau kamu silsilah turunannya dikatakan Daud, kemudian Salomo, anak dari Betseba, istri Uria. Ayo coba. Anak Daud, Salomo, anaknya Betseba, istrinya. Jadi anak istrinya dia apa enggak? Anak istri Daud enggak? Ayo apa aja. Salomo itu anak istri Daud enggak? Loh bingung toh? Makanya itu. Salomo itu anak istri Daud enggak? Sing jawab ya siapa? Angkat tangan coba. Loh, malu lagi.
Oh, namanya seminar kok malu-malu. Kamu ini mau untung apa rugi? Daud, Salomo anak Daud. Anaknya Batseba. Tapi disebut di situ istrinya siapa? Uria. Jadi istrinya Daud enggak? Bukan. Loh, nah lalu kenapa disebut anak? Karena anak gundi. Loh, bukan bekas anak gundik. Loh, gundik itu sama istri sama ndak? Nah, ya wis ngerti beda loh ya. Jadi Salomo itu anak istri apa anak gundik? Nah, kenapa dipilih Tuhan? Jadi rojo. Kenapa? Ayo. Karena dia anak pertobatan, itu kuncinya. Secara turunan tidak bisa dia jadi raja. Harusnya yang jadi raja itu anak sulung. Itu peraturan yang Tuhan dewek buat loh. Anak sulung harus yang gantiin bapaknya. Berkatnya pun 2 kali lipat. Anak sulung. Tapi kenapa jatuhnya kepada Salomo? Anak gundik. Sampai saya tuh terus terang ya protes sampai Tuhan. Protesnya gini. Ya di mana keadilanmu? Lihat tak? Contohnya kalau kamu jadi anak sulung. Begitu tidak sakit hati. Ayo jujur. Ya tak? Saya juga terus terang protes Tuhan. Mengapa Salomo? Tuhan berkata apa? Anak pertobatan. Saya bisa terima, bisa ngerti. Kenapa? Itu otoritasnya Tuhan maunya gitu. Lalu kalau saya bilang, lu kok gitu Tuhan? Aku mau nih gitu, mau apa? Ya mati aku bilang gitu. Ya sudah, kalau kamu sudah ngomong aku mau nih gitu. Nah ini yang saudara harus tahu. Di samping firman Tuhan ini secara umum, ada firman Tuhan rema. Ini yang penting. Secara umum kamu harus tahu. Jadi secara umum kan Tuhan mengajar, ya toh, mau yang memberi faidah. Jadi kalau kamu baca Alkitab secara umum, bagaimana kamu bisa berubah karaktermu? Sekarang kamu mau berubah karakter, mau minta karakternya siapa? Pasti Yesus. Pasti Yesus. Tidak ada yang bilang, aku minta seperti kamu. Tidak ada toh. Yesus toh? Bisa enggak kamu kayak Yesus? Nah ya. Nah, kalau kamu tahu tidak bisa kok kamu kepengen. Loh, lucu toh? Yang enggak bisa mbok kepengin ini. Nah, kenapa enggak kepengin sing bisa aja? Makanya aku terus terang dulu waktu pengasingan, doa puasa ini 3 bulan. Tuhan bilang, sudah berapa lama itu? Sudah 2 bulan lebih. Tuhan bilang, bisa. Kenapa Tuhan? Kamu kepingin seperti siapa? Waktu dulunya. Kayak Daud. Supaya menjadi orang yang disayangi Tuhan. Tuhan bilang, Daud jatuh dalam perzinaan. Lah, padahal saya ini memang orangnya mata keranjang. Nah, jadi kalau jatuh dalam perzinaan ya logis lah. Loh, betul toh? Lalu dia bilang, Daud jatuh dalam perzinaan. Aduh. Nah terus Musa ndak masuk Kanaan. Bayangin. Musa disebut orang yang paling lembut di seluruh dunia. Tidak masuk Kanaan.
Hanya salah apa? Hah? Salah Musa apa? Hah? Di dalam Alkitab ditulis, teledor dengan kata-katanya. Itu ditulis di dalam Mazmur 106. Hanya karena teledor kata-katanya. Lalu Tuhan berkata apa? Kamu melanggar kekudusanku. Bayangin saudara. Makanya saya bilang gini. Dosa kita ini. Kalau kamu melanggar firman, bisa diampuni. Kamu melanggar perintah, bisa diampuni. Tapi kalau kamu melanggar kekudusan Allah, tidak bisa diampuni. Karena itu seperti dikatakan menghujat Roh Kudus. Nah, lalu melanggar kekudusan itu yang seperti apa? Loh, melanggar kekudusan itu kalau Tuhannya sedang hadir, ada, karena dia maha suci, maha kudus, tidak kompromi dosa. Nah, makanya ada ayat berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat lihat tok loh, wajahku dan tinggal hidup. Nah, lalu orang tanya, lah kenapa Pak Yusa kok bilang bisa ketemu Tuhan Yesus? Iya. Yang dikatakan, dia bilang di dalam Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahku dan tinggal hidup. Itu Allah Bapa, bukan Tuhan Yesus. Nah, karena apa? Orang-orang itu gak ngerti, terutama hamba Tuhan, gak percaya. Kenapa? Karena belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus sih. Nah, jadi sing mbok temoni itu setan, Tuhan Yesus setan. Iya betul, saya bilang, saya juga pernah ketemu setan seperti Tuhan Yesus. Nah, taunya? Ya taunya setelah kejadian. Tak belumnya? Tak belum tahu. Karena apa? Karena iman. Iman itu kan percayakan sesuatu yang belum kelihatan. Nah, bagaimana iman itu dibuktikan? Setelah kejadian. Demikian juga aku ketemu setan kayak Tuhan Yesus, aku tak ngerti kalau itu setan. Ya tak anggap Tuhan Yesus. Demikian juga kamu sekarang kerap kali kan tanya, aku tadi dengar suara gini, itu Tuhan apa setan? Loh, lah sing ngerti siapa? Aku ya tak ngerti, aku bilang gitu. Loh, lah terus setan piye? Ya kayak setan, ya salah. Nah, tapi kalau tak turuti, nah tergantung hatimu. Kowe kepengin nurut Tuhan atau nurut setan? Nurut Tuhan, nah ya sudah. Salah ya tidak apa-apa. Yang salah ya tak dikasih tahu kok. Sebab aku sendiri ngalami, saudara, makanya saya berkata, kamu baca Alkitab, dan kalau kamu tidak ngerti, tidak apa-apa. Yang penting hatimu ini tertuju mbek Tuhan. Kepengen nurut. Salah, tidak masalah. Sebab cara kerjanya Roh Kudus itu yang saudara harus tahu. Kita kerap kali kan minta gini, aku sudah berdoa Tuhan, mbok dijawab, mbok diarahkan gini, supaya aku ngerti. Kamu diarahkan ngomong sampai kowe ngerti pun ndak bisa nurut dan tetap ndak ngerti. Kenapa? Tidak dikasih ngerti. Maka ngerti saudara. Itu otoritasnya Tuhan itu di situ. Sehingga pada waktu saya ketemu setan yang kayak Tuhan Yesus, saya ya panggil dia ya Tuhan Yesus. Kamu kok datang? Ya gitu. Lalu jawabannya dia, suaranya pun sembarangnya persis Tuhan Yesus. Saya lihat dari ujung rambut sampai kaki, Tuhan Yesus. Dia ngomongin juga, ya aku datang, persis suaranya.
Nah, tapi saya punya kunci satu apa? Segala sesuatu yang tak alami mesti konsultasi dulu sama penolong Roh Kudus. Maka dari itu ini loh saudara, kunci ini kamu harus belajar dan latih. Kalau kamu sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, kamu sudah dapat Roh Kudus. Nah, kalau saya berkata kamu sudah dapat Roh Kudus, bukan berarti kamu sudah pernah berkarunia lidah. Belum tentu. Karunia lidah adalah salah satu tanda bahwa kamu pernah kepenuhan roh. Tapi kalau kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, Roh Kudus masuk. Tapi belum tentu penuh. Tapi sudah punya. Nah, kalau dia sudah ada di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak pernah ngomong-ngomong sama dia? Tidak pernah kamu manfaatkan. Bagaimana caranya? Ngomong dong sama dia. Tiap hari ngobrolen. Timbang kamu ngobrol sama orang, lebih baik ngobrol sama Tuhan loh. Kalau kamu sudah ngalami ngobrol sama Tuhan, kamu tidak bakal butuh orang. Karena apa? Tidak bakal kesepian. Karena aneh. Aku kalau kamu suruh nyeritain, lah bagaimana Pak rasane, carane? Ya tidak tahu. Yang penting itu hatimu tuh mencari Tuhan dan segala sesuatu omong. Masa? Mau makan aja ngomong, mau nelen ngomong Pak. Loh, kalau perlu ngomong. Sebabnya kamu bisa nelen aja satu anugerah. Coba kalau tidak bisa nelen, macet, gepeng. Ngomong. Demikian pada waktu saya ketemu sama setan seperti Tuhan Yesus, saya tinggal ngomong. Ngomong aja, yo, tidak usah. Kalau mau ngomong dengan Tuhan itu, tidak usah kayak orang-orang Parisi mandi dulu, cuci tangan dulu, sikat gigi dulu karena bau. Tidak usah, ngomong aja. Aku cuma ngomong gini, Tuhan, ini Tuhan Yesus kok datang. Tak sembahi ya. Mau nyembah Tuhan aja aku ngomong. Oh. Ayo, kayak dipikirkan lucu toh. Kamu menyembah Tuhan kok ngomong. Wong kamu melok matamu lihat itu Tuhan Yesus. Ya tapi kan aku gak ngerti ini palsu apa bener. Jadi saya tetap tidak peduli. Biarpun saya lihat Tuhan Yesus yang datang, saya tidak urusan. Saya orangnya tidak peduli kok. Memang saya ini orangnya cuek. Makanya istri saya kerap kali ngomong, orang cuek kayak kamu. Gak peduli orang. Ya memang mataku gitu itu piye ya. Itu watak lu. Gak pedulian orang itu watak. Jelek apa baik? Mau bilang baik. Jelek itu. Tapi di dalam Yesus kutuk dirubah jadi berkat loh. Jelek. Tapi di dalam Yesus bisa jadi baik. Ngerti? Pada waktu itu saya tanya langsung sama Roh Kudus ini. Biarpun Tuhan Yesus datang enggak langsung tak sembah enggak. Aku orangnya enggak peduli kok. Tanya dulu sama Tuhan Roh Kudus. Sebab dia Yesus yang tahu persis itu setan siapa kan asli pandangan Roh Kudus. Wong dia penolong. Dan dia Allah sendiri. Jadi saya cuma ngomong, Tuhan Roh Kudus. Ya ngomong ya gini, mengenai saya sedang lutut loh itu, mau sedang sembahyang. Ya deh, Tuhan, saya ngomong dulu, Tuhan, engkau kok datang? Loh, ya aku datang. Nah, tapi saya tidak nyembah. Saya ngomong sama Roh Kudus dulu, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang loh ini.
Tak sembahi ya. Loh, mau nyembah kok ngomong. Tak sembahi ya. Tak pikir dia ngomongnya sembahlah. Ngono ya toh? Enggak. Jangan cepet-cepet nyembah. Kok aneh? Kok aneh? Sudah ngomong gitu, harusnya kamu langsung ngerti enggak kalau itu palsu apa enggak? Kalau menurut pikiranmu, kamu mesti ngomong, mestinya yang langsung ngerti toh Pak. Itu palsu. Itu kan kue namanya kue pinter. Kita ini bodoh. Nggak tahu. Aku ya sang nih. Kenapa Tuhan? Kita mau nih, abang ya dikasih tahu. Itu setan. Ya gampang toh. Demikian juga kamu kepengennya gitu toh. Punya masalah, doa. Itu begini. Instan toh. Nah, Tuhan itu enggak gitu. Itu yang menyebabkan kamu ini susah. Karena pada waktu saya tanya, kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu loh, kok nunggu nanti. Lah kok sekarang? Lalu saya bilang, lah terus piye? Ya sudah kamu ngomong-ngomong aja loh. Malah disuruh ngomong-ngomong. Saya ngomong, kenapa Tuhan kamu datang? Ngapain? Jadi aku udah nyembah. Tapi masih punya pendapat maupun tindakan, dia tetap tak anggap Tuhan Yesus. Karena memang belum ngerti. Nah, itu sebetulnya peristiwa itu tuh setiap anak Tuhan mengalami, menghadapi segala perkara sama. Menghadapi masalah pun begitu. Nah, saya tanya, kenapa Tuhan? Kamu datang ngapain? Kamu sudah diajar, kamu sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, kamu sudah dilengkapi segala sesuatu. Ya, saya bilang, sekarang kamu harus berjanji kepadaku. Janji apa? Lakukan firman Tuhan dengan benar. Loh, hebat toh. Dan itu memang keinginan kita. Ayo, melakukan firman Tuhan dengan benar, pasti ingin toh. Loh, di sini pikiran saya, nah ini makanya saya bilang, kita hidup di dalam dunia roh, dunia pikiran, dan dunia daging. Dunia daging, mata tidak tahu, telinga tidak tahu. Dunia pikiran pun tidak tahu. Sehingga aku bilang ngomong gini, ya logis toh Tuhan. Dalam pikiran tapi belum ngomong. Makanya di dalam Alkitab dikatakan perlu ngomong. Sehingga pada waktu saya bilang logis, tidak saya jawab dulu. Seandainya saya jawab, saya jatuh. Jatuhnya bukan karena percaya, janji sama dia. Kalau saya janji sama dia, aku janji akan melakukan firman-Mu dengan benar. Tuhan berkata, kamu pasti jatuh. Kenapa Tuhan? Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan firman-Ku dengan benar, kecuali Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu, saya tanya lagi sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, kok Tuhan Yesus tanya gitu, aku jawabnya, ya gini ya, ya logis toh Tuhan ya, aku mestinya janji ya. Kalau dia berkata, jangan cepat-cepat jawab, lalu saya mikir lagi, mengapa? Dunia jiwa ini mikir lagi, mengapa? Aku bilang, kenapa Tuhan? Saya tanya lagi, tanya mengapa? Kenapa Tuhan? Jawabannya sama. Nanti kamu tahu. Iya, bingung enggak? Loh, aku tanya mengapa itu justru enggak ngerti, betul? Kenapa jawabannya dia kok? Nanti kamu tahu. Loh, kenapa kok dia jawab gitu? Kenapa kok dia tidak jawab, itu setan, itu gini. Dan itu cara kerja. Maka hidupmu kekristenan harus mengenali cara kerjanya Roh Kudus. Karena apa? Dibutuhkan iman itu tadi.
Kalau kamu tidak punya iman, karaktermu pun tidak bakal bisa diubah. Kenapa? Karena yang ngubah itu firman, bukan kamu, bukan usaha, bukan kemampuan, tapi dia. Nah, waktu dia bilang, nanti kamu tahu, lalu bilang, mengapa? Apa yang aku harus jawab? Lalu dia jawab lagi. Nah, jawabnya itu tidak selalu audible di dalam hati. Karena dia di dalam saya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu ngomong audible. Kalau Tuhan ngomong audible, itu ada dua. Dari dalam naik ke telinga. Itu Roh Kudus. Tapi kalau dari luar langsung ke saya, itu Tuhan Yesus pribadi. Nah, itu kamu tidak akan bisa membedakan. Kalau tidak sehingga pada waktu itu, apa yang aku harus jawab? Lalu dia jawab lagi. Nah, jawabnya itu tidak selalu audible di dalam hati. Karena dia di dalam saya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu ngomong audible. Kalau Tuhan ngomong audible, itu ada dua. Dari dalam naik ke telinga. Itu Roh Kudus. Tapi kalau dari luar langsung ke saya, itu Tuhan Yesus pribadi. Nah, itu kamu tidak akan bisa membedakan. Kalau tidak sehingga pada waktu itu, apa yang aku harus jawab Tuhan? Karena aku tidak ngerti. Aku tanya, mengapa kamu bilang nanti kamu tahu? Lah sekarang piye? Apa yang aku harus jawab? Balik saya tanya. Dia malah tidak jauh, tidak memutuskan jawaban, tapi mengarahkan. Malah ngomongin gini, yang ngajar kamu siapa? Jadi tanyaan setan tadi yang kayak Tuhan Yesus mau dibalikin saya. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu jadi hambanya siapa? Tuhan Yesus. Yang membuat kamu bisa siapa? Tuhan Yesus. Pikir. Lalu dia ngomong sama saya. Pikir. Kalau semuanya Tuhan Yesus. Oh, langsung aku ngerti. Iya ya. Semuanya Tuhan Yesus. Kok aku yang disuruh janji? Oh ya ngerti aku ya. Kurang ajar ya. Saya nakal, saya itu orang tidak baik. Nah, kurang ajar, benar kurang ajar. Pada waktu saya tahu bahwa itu tetap Tuhan Yesus, tetapi pada waktu saya dipancing begitu, saya bilang, wah, ini jebak aku ini ya. Terus saya jawabnya sama Tuhan Yesus yang setan itu bilangnya, gini, Tuhan Yesus, tak panggil Tuhan Yesus lagi. Tapi tak tuding-tuding. Tuhan Yesus, tidak lucu ya. Tak gituin, tak kurang ajar. Untung itu setan, dia Tuhan Yesus. Bayangin, saudara. Aku, gitu ya. Tidak lucu ya Tuhan. Segala-galanya kamu. Kamu yang jamin aku, jangan aku justru jamin kamu. Tidak lucu, aku bilang gitu. Mana mungkin aku mampu melakukan firman Tuhan dengan benar. Padahal sebelumnya diarahkan Roh Kudus, saya mikir bahwa itu sudah harus begitu. Saya pasti sanggup. Nah, itu sama dengan kamu enggak? Jadi orang Kristen. Aku harus bisa hidup kudus. Perangaiku harus berubah. Itu kalau kamu omongkan karena iman, benar. Tapi biasanya karena pikiran, emosi. Seperti Petrus. Aku mati sama kamu mau. Aku rela mati. Tuhan Yesus, apa? Kue rela? Sebelum ayam berkokok, malam ini kue nyangkal aku 3 kali. Enggak mungkin.
Baru ketemu anak perempuan, kowe muridnya Yesus toh? Ndak. Sudah ketakutan. Karena apa? Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Makanya Alkitab berkata apa? Kalau kamu mengenali dirimu sendiri, itu orang bijak. Jangan mengenali orang lain, tapi kenali dirimu sendiri. Sehingga pada waktu itu, saya jawab gitu, Roh Kudus kan tidak menetapkan jawabannya. Dia mengarahkan. Yang jawab, mengambil keputusan kamu. Muncul Tuhan Yesus yang asli, baru saya bingung kedua kali. Bukan baru ngerti. Enggak. Muncul Tuhan Yesus persis dua jejeran. Loh, ini ada dua. Ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Tak lihat rambutnya persis sama. Sampai apa nih semua sama. Nah, cuma yang saya tidak lihat apa, lubang tangannya saya tidak lihat. Karena yang satu ngomongnya gini, yang satu datangnya ya gini. Tapi ya, tidak tahu toh. Aku sampai gini, loh, yang mana ini? Nah, saya tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ini dua loh. Yang mana yang Tuhan Yesus? Jawabnya juga bilang apa? Nanti kamu tahu. Ngerti saudara? Kalau kamu mengenal akan Tuhanmu secara pribadi, baru kamu tahu dan kamu tidak akan kecewa. Kalau kamu berdoa tidak dijawab, kalau karaktermu dirubah, belum berubah-berubah, sudah mulai berkurang tapi belum hilang, kamu tidak akan kecewa. Karena apa? Karena kamu belum mengerti cara kerjanya Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata, firman-Ku yang aku firmankan tidak kembali dengan sia-sia. Dia yang akan melakukan. Caranya melakukan bagaimana? Tidak tahu. Contohnya, saudara menanam biji kacang. Kamu tidak usah tidur, lihat tono terus. Dari siang, sore, malam, tidak tahu, lu muncul dewek. Kamu bangun tidur, loh, ada kecambai. Ya toh? Tapi bagaimana tumbuhnya? Tidak ngerti. Tidak usah ngerti. Karena kejatuhan manusia. Dan yang membuat manusia itu susah. Apa? Ingin. Keinginan manusia itu yang membuat jalan kita itu sulit. Makanya saya pernah ngomong, sudah jangan ingin. Karena Alkitab yang ngomong, 10 perintah itu ada nomor salah satu nomor berapa itu bilang apa? Yang nomor 10 bilang apa? Jangan kamu ingin istrinya orang, ingin suaminya, suaminya tidak ada ya, disebut istri. Betul toh? Di situ disebut toh, jangan ingin istri, rumah, kuda, apa segala macam. Jadi jangan kamu ingin, betul? Karena Tuhan itu tahu keinginanmu itu yang menyebabkan hambatan. Sebab hidupmu, saudara, sekarang saya tanya, mengapa kamu kepingin berubah watakmu yang jelek jadi baik? Ingin tuh kamu? Kepingin berubah tuh? Buat apa? Buat supaya kamu baik? Buat supaya kamu apa? Masuk surga? Masuk surga itu anugerah. Bukan karena kamu berubah watak. Masuk surga hanya karena kamu percaya Yesus. Jadi, kalau kita sudah percaya, pasti masuk surga. Pasti. Kalau waktumu tidak panjang.
Kalau waktunya panjang, belum tentu. Kenapa? Karena dituntut oleh Tuhan, kamu harus menjadi pelaku firman. Kak, kalau kamu masuk surga itu sebetulnya kuncinya cuma satu, percaya. Nah, pada waktu orang itu sakit, mau game pun tidak tahu loh saudara. Jangan kamu kira nanti aja mau percaya supaya bisa masuk surga, nanti sudah mau game. Tidak tahu waktu ini. Nah itu yang repot. Jadi tidak usah ingin tahu kapan mati nih. Tidak bisa. Wong aku itu ngelayani orang berkali-kali ngalami yang luar biasa. Satu orang di Boromius itu, dia dipanggil, Pak, tolong Pak, bapakku ini Injili Pak. Bapakku ini hidupnya tidak karuan. Tukang main perempuan, adu jago, judi, wis semua kejahatan ngetop. Terus sakit. Saya bilang, lah nginjili wong kaya aku bilang gini, secara kasar itu gini, nginjili kayak orang gitu percuma tuh ya. Wong jurusannya wis pasti neraka. Sampai saya pernah tanya gini, sudah pernah jadi orang Kristen? Oh belum. Sudah pernah diinjili udah? Ya enggak tahu Pak. Tapi sampai masuk rumah sakit itu, hidupnya itu wis hitam. Hitam menurut kamu? Iya. Karena sampai mau mati pun mainnya perempuan Pak, sama judi, sama apa? Semua lah. Nah aku kon nginjili orang gitu ya terus terang ya setengah males. Lah orang kayak gitu ya wis lumrah toh Tuhan. Tapi saudara, Tuhan bilang datang, ya wis aku datang. Ternyata masih sehat. Sempurna. Saya bilang, Pak, ini Pak Yusa. Oh ya, kenalan. Aku bilang, aku ngomong apa? Wong kayak gini nih, jadi bertobatlah. Apaan nih sih suruh? Wong gak pernah dengar aku. Tuhan aku ngomong apa? Nah sudah aku datang masuk. Ya Tuhan ya tidak ngomong. Kamu ngomong begini-begini. Tidak. Tuhan aku ngomong apa? Diam aja. Nah, kalau dia diam ya sudah. Aku pikir ya ngomong wae. Jadi demen. Ya. Mau bertobat enggak kowe? Sebentar lagi kamu masuk neraka. Aku bisa ngomong gitu. Orang ya melongok tuh ya orang. Hebat. Orang sakit malah dimarahi. Kalau kamu tidak mau bertobat sekarang, sebentar lagi kamu masuk neraka. Ngerti tidak kamu? Ya langsung dia melongok, tapi aneh itu bilang. Iya, betul. Betul, aku minum. Betul. Mau bertobat enggak? Aku minum. Ya mau. Mau masuk surga? Mau. Ya sudah sekarang ngomong sama Tuhan Yesus, ampuni aku. Ngomong. Ya. Tuhan Yesus, ampuni aku. Ya cuma niru kayak gitulah. Aku ya enggak ngerti toh. Itu benar atau kaget? Atau sungguh? Ya enggak ngerti toh. Ya cuma ya nurut. Sudah nurut. Mau bertobat? Mau. Oh ya sudah. Mau baptis? Mau. Nah, terus piye ini baptisnya? Aku suruh manggil pendeta. Kamu panggil pendeta sana. Ya Pak, telepon. Pak pendeta tolong datang ke rumah sakit Pak. Ada pasien yang mau dibaptis. Oh ya. Saya tunggu 15 menit setengah jam. Pendeta nih enggak datang, sedang jalan. Dia bilang, "Di mana kamu?" Sedang jalan. Tahu-tahu Tuhan yang ngomong sama saya, jelas gini. "Cepat baptisin." Bilang, "Loh,
Wong orang masih sehat, pendetanya agak jalan. Nanti kan sebentar lagi datang. Cepat. Aku muni, lah cepat baptis pakai apa? Itu ada tutup ceret. Jadi tutup ceret, terus diapain? Aku bilang, ya ngambil air ledeng. Oh, ya wis tak ambil air ledeng, tak tutup ceret ini. Cepat baptiskan. Loh, baptisin? Kamu mau dibaptis? Mau. Aku baptis kamu ya? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku meteraikan kamu. Dalam nama Yesus kamu diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Klep mati. Coba. Nah, kamu kok ngalami kayak gitu piye? Seneng apa malah? Orang sadar, orang waras, diajak ngomong masih, semuanya normal. Setelah dibaptis, terima kasih. Plek, game. Mati. Lah aku waktu lihat mati gitu ya. Loh kok mati? Yang lihat kamu tahu. Mamai, saudarane, orang berapa itu? Udah kamar itu semua. Belum bertobat mereka. Rasanya kayak apa itu? Aku ini mateng gue. Aku bilang, Tuhan kok mati? Loh, kalau dibaptis terus sembuh. Itu mujizat ya toh? Ini mati. Nah, ngerti saudara? Keinginan saya apa? Sembuh. Pak, kayak kamu toh? Tapi maunya Tuhan? Mati. Iya, coba. Aku cuma, loh kok mati Tuhan? Terus aku lihat mamai sama saudara-saudaranya. Lihatnya itu lihat takut. Enggak, saya enggak takut. Paling-paling dibisui. Dimaki-maki. Saya enggak takut, cuma bingung. Aku dewe gak ngerti. Lah mau nih Tuhan gitu tuh piye? Makanya akhirnya aku dicap jadi pendeta cabut. Nah, makanya itu kalau kamu enggak ngalami dewek itu, wis gak percaya. Oh ngalami saudara. Nah, lucunya, mamai yang bukan percaya loh, langsung khotbah. Gentian, dia yang khotbah bukan saya. Dia khotbah gini, dengar anak-anak cucuku. Wah kata aku, wah ini dengar pasti mau maki ini. Dengar anak-anak cucuku. Aku hari ini menyaksikan kakakmu, anakku yang nomor 2 ini mati. Dan aku menyaksikan kakaknya dia, anak nomor 1 yang mati. Anakku yang pertama mati penuh dengan ketakutan. Yang ini mati kok mesem. Itu sih bener. Ini bener-bener masuk surga ini. Gak masuk neraka. Mulai hari ini semuanya harus jadi orang Kristen. Nanti kita pulang ke Jakarta, kumpulkan semua anak cucu. Aku sampai tanya, berapa jumlahnya? 70. Semua harus jadi orang Kristen. Oh, bayangin. Itu enggak lebih hebat daripada penginjilan. Nginjili enggak ngomong banyak-banyak. Malah nginjili apa? Mau bertobat enggak? Tidak akan masuk neraka sebentar lagi. Aku bilang sebentar lagi itu enggak. Tak pikir ya. Masih panjang. Lah kok cuma menitan. Bener-bener sing tak ucapke iku jadi. Mak keletek ngerti bang. Lah aku habis itu saya pulang. Wow, sukacita. Kenapa? Karena mau pulang pendetanya datang.
Mana yang mau dibaptis? Itu wis mati ya. Wah, pendeta itu temanku dewek juga. Pendeta Cibunut, gereja Cibunut. Aku muni, mana yang mau dibaptis? Wis mati ya. Dia gantian gini. Loh, saya terlambat. Ya, kowe yang salah toh. Kenapa enggak cepet-cepet? Lah katanya masih hidup. Loh memang masih hidup. Lah terus ini piye? Ya wis tak baptis. Oh, wis mau baptis toh. Lah terus kok mati? Lah ya itu. Makanya aku cepet-cepet kenapa? Lah aku dhewe enggak ngerti. Cuma Tuhan bilang cepet baptisin. Lu pendeta nih sedang jalan sekarang. Lah wis piye Tuhan? Itu ada tutup ceret ya, tutup ceret tak baptis. Oh, sudah berbaptis, sudah. Lah terus langsung mati. Loh, dari ngomong tetap kletek gitu. Iya. Lah terus piye? Ya mbah itu udah bertobat. Ngerti saudara? Nah, sekarang karakter saya yang orangnya itu keras, yang orangnya itu belak-belakan apa adanya yang ngomong kayak gitu tuh, jelek atau baik? Loh, nah, kutuk jadi berkat, ngerti. Nah, kalau saya orang begitu dituntut supaya berubah jadi halus. Jadi supaya tadi umumnya datang orang itu nginjili. Pak, bertobatlah. Karena Bapak itu sudah jalannya gini-gini. Kira-kira berhasil enggak? Enggak. Karena apa? Lah orang model kayak gitu kok mbok los-los tuh berjelus-los apa memang itu. Ya terus terang enggak orang. Lah istri saya enggak bisa gitu. Makanya aku sama dia itu bertolak belakang. Dia halus, aku kasar. Dia kerap kali bilang, kamu kok enggak berubah-berubah? Apa yang mau berubah kayak apa? Wong dilahirkannya sudah begini. Tapi di dalam Yesus bisa diubah kutuk menjadi berkat. Sehingga contohnya saudara, ini bukti ya. Saya sendiri ini kayak gitu. Tapi kenapa kok banyak orang enggak sakit hati? Ngerti? Kenapa? Karena Tuhan yang memberi pengertian. Kuncinya itu di situ. Jadi kalau saya ngomong sama orang, biarpun saya keras, orang itu tidak sakit hati. Kenapa? Orang itu diberi pengertian oleh Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu berkenan kepadaku, maka semua musuhmu aku damaikan. Jadi itu karya Tuhan, bukan karya saya. Loh, ngerti enggak? Jadi yang penting, saudara, itu apa? Perhatikan firman ini. Sekiranya, ini kan dia berkata gini, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, yang menuntun, mengajar dan menuntun kau ke jalan yang harus kau tempuh. Nah, kamu kerap kali kepengennya apa? Ya, ditetapkan dulu Tuhan. Ini jalannya, itu jalannya, ini kini. Maumu gitu toh? Tadi saja sudah memberitahu, Roh Kudus tidak begitu. Dia mengarahkan, yang ngambil keputusan kamu. Jadi kalau firman Tuhan ini berkata, aku yang mengajar kamu, aku yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh, berarti cara nuntunnya itu tidak seperti yang kamu mau. Tapi yang dibutuhkan apa? Kamu jalan saja, nurut saja, gelinding baik. Jalani. Lah dijalani gini nih, nanti kemana Pak? Nggak tahu, saya bilang. Lah nanti kalau jurusannya ke sana masuk ke lubang bagaimana?
ya kecemplung. Loh, lah jangan, loh ya saya tidak mau, tidak bisa saya bilang. Kadang-kadang memang sengaja sama Tuhan tuh dicemplungin. Supaya apa? Supaya kamu tahu bukan kamu, tapi aku yang menetapkan. Tapi justru sudah kecemplung, dari situ nanti jalan keluarnya menuju ke kebahagiaan. Loh. Nah ini yang kita itu tidak kerja. Contohnya Yusuf. Yusuf dari muda ditetapkan jadi raja. Ya toh? Tapi jalannya masuk penjara. Jadi budak belian, disiksa, masuk penjara. Lah sing mau siapa? Katanya aku dijadikan raja. Tapi justru sekarang aku di penjara. Nah, padahal penjara zaman dulu bukan penjara zaman sekarang. Penjara zaman dulu kalau saudara jadi budak belian dimasukkan penjara, tidak ada kesempatan untuk keluar. Mati di penjara. Karena budak. Tapi Tuhan mengubah. Dari penjara ketemu Firaun. Nah, diangkat. Jalannya tidak pernah kita duga dan mengerti. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan penuh percaya. Karaktermu yang bisa ngubah cuma Tuhan. Firman. Kamu tidak. Nah terus apa bagian kita? Bagian kita cuma ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan, lakukan, gelinding saja mengenai perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah yang mana Pak? Tidak usah kamu ngerti. Semua perintah umum ada di dalam Alkitab. Tetapi perintah yang mana? Ya perintah yang kamu harus alami. Rema. Lah, rema itu kan kalau Tuhan sudah ngomong Pak. Kalau Tuhan tidak ngomong. Kalau Tuhan tidak ngomong, kamu jalan aja. Karena Tuhan itu sudah tahu. Jalanmu benar. Dia tidak pernah ngomong. Sebab Tuhan itu tidak cerewet. Sebab Tuhan itu seperti bapak. Lihat kayak anakmu kecil itu loh. Baru jalan gitu. Lalu menuju ke kolam. Tapi karena kamu pintar berenang, lalu berkuasa segala, ya kamu ya mosok belum kecemplung kamu sudah bilang, awas gitu. Kamu kepengennya gitu dah. Tapi kan enggak dah. Kamu kan mak gini, biarin aja. Nanti dia sudah kecemplungan dia ngerasain. Loh. Ayo, kamu punya watak berani gitu atau awas, pegang dulu. Contohnya kayak anak baru jalan, tidak boleh jatuh. Jadi mau jalan gendengi terus lah, kapan jalan nih? Kalau saya ndak, Denny dulu sama saya kan dia waktu remaja kan dia bilang gini, wah beli motor. Kau bilang Tuhan. Sudah boleh beli motor. Ya beli. Saya memang senang. Jadi saya bilang oke, saya pakai. Saya turut pakai. Satu saat dia bilang. Aku bilang. Kamu kalau naik motor ini. Segala sesuatu tanya Tuhan. Tidak. Kamu nanti ngalami. Nah. Kalau dia pergi. Kan saya tidak tahu. Ya saya biarin. Mamanya bilang, wong mbok beli gitu, nanti malah ngebut, nanti yang bilang, ya ben toh. Nanti kecelakaan ya ben ngalami. Yang penting kamu doakan supaya diajar Tuhan dewek. Sebabnya apa? Kamu mbok omongin enggak bakal bisa kok, wong anak muda. Wong kamu ya ndak lihat. Tuhan ini lihat kok, ben toh. Aku orangnya gitu. Nah, ngebut buat teman-temannya, wah. Nah, untungnya dia nurut. Di belokan, ya Tuhan, belokan ini ada motor, mobil pada boleh ngebut dah.
awas, awas. Nah, temennya dikasih tahu, awas, awas. Nggak, buak, tabrakan lah, rasain lu. Lah kan tadi aku sudah gini-gini. Lah tak pikir gini-gini itu buat kamu. Nah ya, lah gue gak nurut. Anakku yang kedua, Semi. Pergi ke persekutuan terus setiap Sabtu kan bosen. Anak muda, alasan mau pergi Jakarta, nganter tante, pergi ke Australia. Kamu sudah tanya Tuhan? Enggak. Karena memang mau melarikan diri. Ya, boncengan sama dia nih. Pakai motor. Wah. Nah, ada bemo muter. Persis muter di jalan satu arah. Lalu lucu toh. Lawang jalan satu arah, kok bemone balik muter. Tidak ada tikungan loh, tidak ada belokan loh, muter. Lah ini sedang kenceng, dia loncat yang ini yang digonceng. Biasanya yang dibonceng itu yang paling parah. Betul, dia loncat tuh, bilang kepalanya jatuh di depan di bawah dulu. Tapi karena dia benar, tetap jatuh sih jatuh. Kepalanya di dulu, iya. Tapi persis daratnya di atas bemo. Plong. Bayangin coba. Kok bisa gitu tuh piye coba. Nah, bemo itu kan bukan dari besi, dari terpal. Jadi nah, enggak apa-apa. Lehernya pun enggak potong. Enggak putus. Yang putus Semi tangane. Karena nahan toh, dia sampai anunya tuh bengkong, tangane turut maklat keretek keplek-keplek. Nah, setelah itu saya ditelepon sama mamai, bawa ke rumah sakit, dioperasi. Yang anakmu tabrakan. Nah terus sudah ini di rumah sakit dioperasi. Terus, lah terus piye? Ya sudah tidak apa-apa. Nah terus dia telepon, tak telepon. Piye Sam? Sakit. Lumayan toh rasane. Enak nurut Tuhan atau enak ngebut? Mau lari. Hehehe. Bayarnya mahal. Silahkan. Itu harus saudara. Sebab memang kerap kali Tuhan sudah berkata, sekiranya kamu memperhatikan firman-Ku, maka ke damai sejahteramu terus menerus. Nah, kenapa dikatakan damai sejahtera terus menerus? Itu alarm yang kamu harus terima. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu berdoa, tidak ada damai, atau kamu tidak usah berdoa, kamu melakukan sesuatu, tidak ada damai sejahtera, itu alarm. Itu pasti kamu mulai keluar dari firman Tuhan. Karena dia sudah janji, sekiranya kamu memperhatikan firman-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan Tuhan Yesus pesan pada saudara begini, damai sejahtera yang aku beri kepada kamu tidak sama seperti yang diberi oleh dunia. Nah, ini ukuran. Jadi kalau dalam keadaan biasa loh, kamu kerja, kamu sekolah, kamu apa, tapi rasanya ini kok tidak ada damai, ada apa ya? Langsung datang kepada Tuhan, kamu tanya, Tuhan, ini damai sejahteraku mulai kurang. Ini pasti ada sesuatu yang aku tidak benar. Itu tentang damai sejahtera. Yang kedua, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kamu damai sejahtera itu kamu pakai sebagai alarm, kamu perhatiin, akibatnya kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Ini luar biasanya Tuhan.
Maka dari itu saudara, yang dipentingkan itu adalah apa? Tiap hari. Tiap hari baca firman, berdoa, sepertinya itu tidak ada apa-apa. Perhatiin, sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi sebetulnya itulah kamu sedang apa? Nyelengi itu apa? Nabung. Kamu tiap hari baca Alkitab, berdoa, tiap hari. Kalau bisa pagi. Itu kamu sedang nabung. Yang kamu sendiri tidak sadar. Karena apa? Yang penting adalah apa? Saat Tuhan nanti datang. Hadirat Tuhan. Nah, kalau Tuhan datang itu tidak pernah bisa diduga. Jadi kamu membaca Alkitab tidak ada apa-apa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke minggu, bulan tidak ada apa-apa kelihatannya. Tapi itu kamu sedang menabung. Satu, kedua, kamu menantikan Tuhan. Jadi sewaktu-waktu dia nanti tahu-tahu bicara. Nah, kalau dia bicara itu adalah rema. Dan itu yang kita perlukan. Satu, yang kedua, kalau Tuhan hadir, itu dia bawa kuasa, karunia, urapan. Itu yang kamu harapkan dan butuhkan. Itu pun kamu tidak bisa tahu kapan datangnya. Yang ketiga, jadi hadir, urapan, dan apa? Kalau Tuhan datang, membawa berkat-berkat. Jalan keluar. Nah, maka dari itu saudara, Tuhan berkata, orang yang mencari aku dengan tekun, tidak akan kecewa. Karena itulah yang dibutuhkan. Sebab kehadiran Tuhan sudah bilang, aku datang seperti pencuri. Nah ini saya alami. Saya mulai disuruh sembahyang tiap pagi, berdoa baca Alkitab, saya jalani aja. Tahu-tahu berubah watak, berubah semua. Saya bilang, loh kok saya jadi bisa begini ya? Orang yang tidak sabaran, loh kok saya jadi bisa sabar, bisa mengerti. Dari mana? Tidak tahu. Karena itu karya Tuhan dalam hidup saya. Nah, lalu pernah saya tanyakan, Tuhan, aku kok bisa berubah gini, kenapa? Karena kamu menuruti firman-Ku. Dalam bidang apa nurutnya? Tiap pagi kamu menantikan aku, kamu hadir, aku lihat, aku diemkan kadang-kadang tapi kamu tetap baca, tetap Nggak terasa apa-apa ya enggak apa-apa, jalani saja. Nah, lalu ini saya dapat karunia. Karunia apa? Baca Alkitab, enggak pernah bisa ngantuk. Seneng. Tapi sebaliknya istri saya kebalikan. Nah, dia kok habis mandi sekalipun, sambil duduk, baca Alkitab, pasti 5-10 menit. Musing ngantuk. Buat dia loh. Itu karakter atau itu kelemahan? Karakter? Mana? Itu kelemahan. Loh. Saya pernah marahin dia. Marahin gini. Tuhan, istriku ini kok aneh. Kalau baca Alkitab, ngantuk.
Ini obat tidur nomor 1. Saya marahin. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak boleh menyalahkan dia. Kenapa Tuhan? Itu kelemahan dia. Kamu tidak punya kelemahan itu, anugerah. Tapi kamu tidak boleh nuntut dia. Nah, bagaimana supaya dia Kamu lihat, perhatiin. Nah, akhirnya saya nurut Tuhan. Saya tidak marahin, saya bilang, Yang, kamu kalau baca Alkitab, iya, aku dewi heran. Sampai tak mandiin, tak raupin. Tapi kalau sudah 5 menit sebelum, mesti kok ngantuk. Ternyata nurun. Bukan nurun anak, nurun cucu. Cucuku yang perempuan tuh sampai bilang, "Loh El, kamu kalau baca, iya kong, aneh ya kong. Aku lagi baca Alkitab kok, mesti ngantuk. Lawan, sudah kong, dalam nama Yesus, ayo bangun. Sudah kong, tapi ya tetap gelap gitu tuh kong." Aku sampai gini, waduh Tuhan, ini kok turunannya Mae ini, repot ini. Bayangin saudara. Tapi Tuhan tidak nyalain, kenapa? Tuhan berkata gini, kamu perhatiin. Nah, sekarang kalau dia baca Alkitab, duduk. Saya lihat, oh sudah maklum. Tak bangunin dulu, asal tiap kilo. Ting, tak gitu ke. Hehehe, ketawa deh. Tidak tak tegur, tapi cuma tak. Kadang-kadang, aku batuk gitu. Lama-lama Tuhan bilang, tidak usah kamu gituin. Wong dia itu sudah berjuang. Nah terus mengatasinya bagaimana Tuhan? Biarin kamu perhatiin. Kelak. Saya diamin. Setengah jam. Tapi nyatanya bangun tuh. Ayo bangun. Baca lagi. Kelak lagi. Baca lagi. Jatahnya tetap dibayar. Ngerti saudara? Ngerti? Saudara tahu, Tuhan itu menuntut setiap orang. Tidak sama. Jadi jangan menghakimi orang lain, nuntut orang lain. Udah doain aja. Supaya dia ada jalan untuk menggenapkan bayar. Aneh toh? Itu kenyataan-kenyataan saudara. Hidup. Makanya hidup dengan Tuhan itu rileks. Aku bilang santai saja. Yang penting itu hatimu itu melekat sama Tuhan. Selesailah. Dosa tetap jalan aja. Sebabnya apa? Sebab angsal kamu jujur. Kamu mau berbuat dosa sekalipun. Ngomong sama Tuhan. Pasti kamu diberi jalan keluar. Ngerti? Gak usah kamu bilang, oh ya ini, oh ya gini. Akhirnya kamu nanti kalau tidak bisa ngatasi dosa, frustrasi. Akhirnya kecewa sama Tuhan. Karena apa? Permintaanmu tidak pernah dikabulkan. Tuhan tidak pernah tidak mengabulkan. Cuma Tuhan tuh tahu. Ini belum waktunya. Ini belum bisa. Ini tidak bisa. Dia apa-apain tidak bisa, saudara. Sebab apa? Sebab kita ini dilahirkan dalam dosa. Kita mau berbuat baik sekalipun susah. Makanya saya bilang, Tuhan tidak mau tolongin, tidak bisa. Akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tahu kamu mampu. Tapi harus berani bayar harganya. Meskipun melalui penderitaan, meskipun melalui segala kesusahan dan kekurangan. Tapi percayalah.